Halo bos, selamat datang kembali di channel gue. Kenalin, nama gue Ferdi. Dan di video hari ini gue tuh mau membahas mengenai cara menghilangkan bekas jerawat dan meratakan tekstur kulit. Yes, seperti di cover yang udah kalian lihat di awal. Oke deh, gue nggak mau banyak basa-basi. Gue mau langsung bahas produk apa aja yang gue pakai, yang gue selipin di dalam basic skincare gue setiap hari, supaya gue bisa hilangin noda-noda bekas jerawat. Mau yang di lipetan, mau yang di pipi, di jidat, segala macam gue akan kasih tahu ke kalian semua bos. Oke, gue mau mulai dari produk yang pertama, Something Glow Maker Toner. Ini tuh exfoliating toner dari Something yang belum lama ini baru di launching sama dia. Gue udah pakai dia tuh kurang lebih hampir sebulan deh kayaknya, dan memang ini bagus banget. Gue mulai bahas dia ya. Kita mulai dari packagingnya. Packagingnya aja tuh kayak, ini tuh inovasi terbaik dari brand lokal Indonesia. Juara. Kenapa gue bilang juara? Karena kita buka nih. Biasanya kan toner ya udah diginiin. Ini nggak ada apa-apa bos. Ini tuh harus tinggal pakai kapas, dipencet-pencet gini doang, terus tonernya keluar. Jadi nggak ribet, nggak repot, benar-benar dimudahkan, digampangin biar skincare kita juga jadi lebih nyaman. Kemudian yang kedua gue mau bahas mengenai si kandungannya. Dia itu ada AHA, ada BHA, dan ada PHA. Mungkin gue bahas sedikit aja kali ya, singkat mengenai bedanya. Kalau AHA itu, dia itu bekerja di permukaan kulit, fungsinya untuk ngangkat si sel kulit mati. Ukurannya tuh tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil. Maksudnya ini si ukuran molekulnya ya, kita juga nggak bisa lihat sih, secara dia juga bentuknya cairan. Gue akan kasih ilustrasi di sini cara kerjanya AHA itu seperti apa di permukaan kulit wajah ya. Dan AHA yang dipakai sama si Glow Maker ini, dia itu glycolic acid. Jadi memang AHA itu dia pada umumnya asam yang dihasilkan dari buah-buahan, dan si glycolic acid itu berasal dari tebu. Nah kemudian BHA di sini dia itu pakainya salicylic acid. Kalau salicylic acid itu dia kandungan asam yang tidak bisa larut di air, jadi memang dia itu bisanya larut di minyak. Makanya kenapa BHA itu bekerja lebih dalam lagi ke dalam pori-porinya, bersihin si pori-porinya. Karena kan pada umumnya di dalam pori-pori itu yang numpuk adalah sebum atau kelenjar minyak. Makanya dia bisa lebih bersihin ke dalam karena dia salicylic acid, karena dia BHA, karena dia larut sama minyak gitu loh. Kemudian yang ketiga si PHA. PHA itu dia kurang lebih hampir sama dengan AHA, tapi ukuran molekulnya lebih besar. Jadi dia itu penyerapan ke kulitnya lebih lama, dan kalau PHA itu dia bersifat lebih humectant gitu loh. Humectant itu kayak nyerap kandungan air dari udara, dan juga dia nyerap kandungan air dari balik lapisan kulit terluar untuk ngelembapin lapisan kulit yang ada paling luar gitu loh. Gampangnya gini, si AHA itu udah bersihin lapisan paling luar nih, BHA masuk ke dalam nih buat bersihin. Nah PHA itu dia melembabkan semua, dia narik kelembapan kulit itu, tapi memang dia juga bisa mengangkat sel kulit mati yang paling luar, sama seperti AHA. Maka dari itu kenapa si PHA itu juga aman banget untuk kulit sensitif, karena dia kecenderungan untuk membuat kulit jadi iritasi itu sangat sedikit gitu loh. Ngerti kan ya gue ngomong apa? Oh iya, dan si PHA yang ada di dalam si Glow Maker ini dia pakainya lactobionic acid. Nah lactobionic acid itu kayak laktos gitu loh yang biasa ada di susu tuh, tau kan? Ya kayak gitulah gampangnya ya. Gue pakai toner ini setiap malam doang. Jadi pagi gue tuh nggak pakai. Gue pakai dia di step paling pertama setelah cuci muka. Setelah gue pakai dia, gue pakai lagi si hydrating toner. Jadi kenapa kita harus pakai hydrating toner setelah exfoliating toner? Karena kan ini tuh kandungan asamnya lumayan rendah ya. Biasa di sekitar 3-4 doang kadar pH-nya. Sedangkan kadar kulit kita tuh biasanya normalnya ada di 5-6. Nah, hydrating toner itu yang berfungsi untuk bikin dia jadi kembali ke kadar normal, kadar asam normal kulit kita lagi gitu loh. Paham kan gue ngomong apa? Iya ya, paham lah ya. Gue pakai dia pertama, pakai kapas, gue usap di seluruh wajah di malam hari, skincare malam hari. Kemudian gue pakai hydrating toner. Lalu gue masuk nih ke serum. Serum yang kedua ini yang gue juga mau bahas, yang ngebantu gue buat ngilangin bekas jerawat, noda-noda, sama memperbaiki tekstur kulit. Yes, masih sama dari Something juga. Ini Niacinamide 5% plus Moisture Sabi Beet Serum. Ini tuh
terbaik deh pokoknya. Gue sih nggak tahu ya dia bedanya dengan yang versi sebelumnya itu apa. Cuma gue pakai versi sebelumnya nggak gitu ngefek di kulit gue, tapi pas gue pakai dia juara. Ya pasti kalian udah pada tahu lah niacinamide itu fungsinya apa, mulai dari memperbaiki skin barrier, melembabkan, mencerahkan, banyak deh pokoknya. Karena kan niacinamide udah banyak banget dibahas ya, jadi gue nggak akan ngebahas dia. Tapi gue kasih tahu satu tips, bukan tips sih, ini memang yang harus kalian lakukan. Jadi biasanya kalau orang udah exfoliating harus berhati-hati ketika dia pakai niacinamide. Caranya kayak gimana? Setelah kalian pakai ini, kalian pakai lagi si hydrating toner. Biarin dulu sekitar 5 menit sampai nyerap sempurna, baru kalian pakai ini ya. Ngerti kan, Bos? Karena kan di sini kandungan aktif banyak banget nih. Ini juga kandungan aktif. Jangan sampai muka kalian itu terlalu banyak kandungan aktif, jadinya bisa iritasi atau segala macem yang kurang bagus lah buat kulit kalian. Bahkan biasanya kalau gue ngerasa gue udah kebanyakan eksfoliasi nih, bukan kebanyakan sih, jadi kayaknya ini udah tanda-tanda menuju kulit gue iritasi deh, gue pasti akan pakai si serum hyaluronic dulu, baru gue pakai dia. Ngerti kan? Jadi exfoliating toner, hydrating toner, hyaluronic serum, baru gue masuk ke niacinamide. Jadi gue benar-benar prepare dulu kulit gue untuk nerima lagi bahan aktif lainnya. Nah biasanya setelah gue pakai niacinamide, gue masuk ke step eye serum atau eye cream, terserah kalian punyanya apa. Baru gue masuk ke moisturizer. Nah untuk moisturizer kalian juga bisa milih yang cocok buat kalian itu moisturizer apa. Gue juga ada bahas salah satu moisturizer brand lokal, bisa jadi itu juga moisturizer yang cocok buat kalian. Nah kalau untuk skincare malam, biasanya setelah moisturizer yang terakhir nih, dia kan di step terakhir moisturizer, kalau malam gue pasti akan pakai lagi satu step. Dan ini juga yang ngebantu banget gue buat menyamarkan banget si noda-noda bekas jerawat gue. Tekstur gue jadi benar-benar halus. Masih dari Something, brand yang sama. Yes, ini Bakuchiol Skin Pair Oil Serum. Gue curhat dikit ya bos ya. Gue tuh awalnya pas dia launching, dia kan dibilang adalah pengganti retinol, bisa jadi serum pengganti retinol gitu kan. Dan gue mikir, retinol aja gue udah coba dari kurang lebih 3 brand, gue nggak ada yang cocok. Bukan nggak cocok sih, lebih ke nggak ngefek gitu loh di kulit gue. Apalagi Bakuchiol, maksudnya kan berarti konsentrasinya lebih rendah, bisa jadi tuh makin nggak ada efek apa-apa di kulit gue. Gue mikirnya kayak gitu kan. Tapi ya udah, karena gue penasaran, gue tetap beli nih si Bakuchiol. Gue cobain dong, dan ternyata gue pakai dia itu sekitar, ini masuk minggu ketiga, berarti gue pakai dia tiap pagi dan malam. Kalau pagi gue campur di toner, kalau malam gue jadikan dia step paling terakhir. Dan ternyata gue nggak paham lagi sih, maksudnya dia benar-benar bisa ngeratain banget si tekstur kulit gue. Padahal di bagian sini gue, di jidat sama di pipi bagian sini, itu teksturnya tuh benar-benar geradakan gitu loh. Gue pakai exfoliating toner dari Something, gue pakai dari dia, itu kayak udah deh, jadi halus banget kulit gue coy. Jadi Bakuchiol itu dia tuh kayak tanaman gitu loh. Dia tuh kayak tumbuhan yang memang alternatif dari si retinol untuk memperbaiki skin barrier, terus bisa kayak kembaliin elastisitas kulit. Jadi memang dia tuh kayak option kedua dari yang gak cocok sama retinol. Dan gue benar-benar ngerasain dia, malah gue nggak ngefek apa-apa di retinol, tapi malah Bakuchiol gue cocok gitu loh. Dan poin plus lagi, kalau Bakuchiol itu khususnya punya si Something ini ya, bisa dipakai sama sensitive skin, sama kulit yang mungkin lagi iritasi atau segala macem. Dia juga non comedogenic, padahal dia oil loh, dia nggak bikin comedogenic. Pokoknya udah bagus aja gitu bos, keren. Jadi itu sih yang gue lakuin selama 3 minggu, kurang lebih 3 minggu sampai 4 minggu belakangan. Gue lagi bener-bener pakai 3 produk ini yang gue masukin ke dalam skincare gue, dan bener-bener hasilnya itu surprisingly bagus banget. Karena memang dari dulu tuh gue punya permasalahan di yang namanya tekstur kulit gitu loh. Entah mungkin karena cowok kali ya, pori-porinya lebih gede, terus minyaknya lebih banyak. Jadi ya udah, itu akan ngefek ke mungkin kayak tekstur kulitnya, tingkat kecerahan kulitnya. Sedangkan gue pakai 3 ini nih benar-benar bikin kulit gue tuh jadi udah itu deh pokoknya. Jadi buat kalian yang memang lagi pengen coba skincare atau pengen coba exfoliating atau coba retinol, gue sih saranin buat kalian coba ini dulu sih, si Glow Maker dari Something dan Bakuchiol Oil Serum ini yang dari Something juga. Karena memang mereka itu aman banget, nggak bakal bikin iritasi, dan buat kulit sensitif tuh juga nggak akan aneh-aneh gitu loh. Jadi buat pemula ini the best. Bahkan gue aja yang udah
bertahun-tahun main skincare, gue pakai dia masih cocok-cocok aja gitu loh. Apalagi mungkin yang baru mau mulai, pasti ini efeknya akan kelihatan banget sih. Oke deh bos, segitu dulu yang gue mau kasih tahu ke kalian. Sebelum gue sudahin video ini, gue mau bilang dulu, semua yang gue review tadi itu menurut pendapat gue dan apa yang udah cocok di kulit gue dan bereaksi di kulit gue. Kalau di kalian memang masih ragu atau apa, kalian bisa lakukan research yang lebih banyak lagi sebelum kalian membeli produk yang gue saranin. Siap bos, sampai jumpa lagi. I'll see you bos on my next video. Bye.